Ringan jelas ada Ustadz Jeffrey, kemudian ada juga penyanyi Alda, Nika Ardila, dan beberapa yang lainnya. Berikut tim insert perangkumnya untuk Anda dalam liputannya satu ini. Takkan selamanya tidak seorang pun sanggup menebak galur takdir hidupnya. Tidak juga selebritis papan atas sesukses Olga Syaputra sekalipun. Perjalanan hidup yang terasa tragis dan memilukan seringkali justru menjadi terminal hidup ketika pucuk-pucuk sukses dengan gemilang kemewahan dan semburat popularitas tengah menyelimuti. Itulah riwayat hidup penuh tragika yang harus dijalani para selebritis papan atas di masa jayanya, seperti Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Nika Ardila, komedian Taufik Safalas, serta pesinetron muda Adi Firansyah. Kematian Olga Syaputra mungkin terasa mengejutkan, tetapi mungkin juga tidak. Justru momen menghilangnya Olga selama 1 tahun yang paling dirasa mengejutkan. Karena sebelumnya, dari pagi, wajah Olga tak pernah absen menghibur di layar kaca. Olga adalah magnet utama superstar dunia hiburan. Dia termasuk jajaran artis paling mahal dengan ongkos tampil per episode mencapai hampir ratusan juta rupiah. Pundi-pundi kekayaannya menggunung dengan ribuan fans yang mengidolakannya. Namun ketika akhirnya penyakit meningitis menyergapnya, Olga pun tumbang, sekaligus membawa pergi seluruh impian besarnya. Dan yang paling saya lihat itu berbagai berita di infotainment tentang kedekatannya dengan masyarakat untuk berbagi dengan orang miskin, anak-anak yatim, dan lain sebagainya. Kematian itu pula yang secara tragis merenggut karir cerah Al-Ustadz Al-Mukarram Jeffrey Al-Bukhari. Tengah malam tanggal 26 April 2013, almarhum UJ tak kuasa mengendalikan motor besarnya hingga menabrak pohon di ruas Jalan Niaga Hijau Raya, Pondok Indah, Jakarta Selatan. UJ wafat di saat popularitasnya menyentuh langit. Khotbahnya digemari di mana-mana. Gaya dakwahnya yang disebut syiar dan syair menjadi tren baru di kalangan para dai muda. Kematian tragis itu membuat para jamaah berduka. Ribuan orang menghantarkan ke pemakaman UJ. Dan sampai hari ini, para peziarah terus bertakziah di pusarannya di TPU Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Salah satu kematian selebritis yang paling tragis dan rasanya paling lama dikenang ini adalah biduan Nika Ardila. Biduan pop rock bernama asli Raden Rara Nika Ratnadila Kusnadi tutup usia ketika mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan di kawasan Bandung, Jawa Barat 1 Maret 1995. Kematian Nika di usia belasan tahun memukul jagat hiburan karena sang mojang priangan itu memang tengah berkibar sebagai biduan pop rock pamor wahid. Lagu-lagu Nika seperti Bintang Kehidupan selalu memuncaki tangga lagu nasional dan membuatnya diganjar banyak penghargaan. Namun semua puja-puji itu tiba-tiba sirna oleh kecelakaan mobil tragis. Sampai hari ini, 20 tahun meninggalnya Nika, ribuan fans masih mengenangnya, termasuk dengan berziarah. Daftar selebritis yang dijemput maut secara tragis di puncak karir bertambah panjang ketika almarhum Taufik Safalas mengalami kecelakaan lalu lintas. Seperti almarhum UJ dan Nika Ardila, karir gemilang komedian bernama asli Muhammad Taufik itu pupus di atas aspal jalanan. Almarhum Taufik yang kala itu sedang tur pentas di wilayah Jawa Tengah, melaju dari Yogyakarta menuju Purbalingga, mengalami kecelakaan mobil di daerah Bajo. Publik terkejut karena komedian berusia 41 tahun itu tengah menjadi idola. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati dan pulang kepada Allah. Jadi saya melihat seperti Olga Syaputra yang masih produktif, masih bisa berkarya saja, bisa kembali kepada Allah. Figur terakhir yang menilaskan duka mendalam ketika berpulang adalah pesinetron muda Adi Firansyah. Nama Almadi sebenarnya tengah menanjak dan dekatannya dengan penyanyi Mayang Sari. Ironisnya, 1 tahun sebelum meninggalnya almarhum Taufik Safalas, almarhum Adi juga ditakdirkan harus menyudahi karir gemilangnya di atas aspal jalanan. Aktor yang baru genap 22 tahun itu meninggal setelah motor sport yang dikendarainya kecelakaan di kawasan Cikunir, Bekasi, 23 Desember 2006. Makanya seseorang yang datang ke makam disunahkan untuk mendoakan agar
orang yang berada di makam betul-betul merasa bahagia. Allahumma gfir lahum amhum wanhum. Maskah ada kini untuk mengurus. Di stasiun Aku ingin seperti ibu,